Kecamatan Tulungagung. Hari ini saya akan melaksanakan ujian PPL UKIL yang akan dilaksanakan di SD Negeri 52. Nomor ujian 2024219874. Saya akan melaksanakannya di SD 52. Masuk mulut ini. Masuk mulut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini belajar pendidikan Pancasila. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah contoh sikap dan perilaku menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disebut dengan NKRI. Ya, sekarang anak-anak kegiatan pendahuluan mungkin sebelum kita belajar kita sebaiknya kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Mana ketua kelas kita? Silakan. Sakit apa izin? Tadi sakit dekret izin. Iya, terima kasih. Sebelum kita belajar, semuanya kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, yang akan kita bacakan bersama. Oke. Mulai. Setelah kita membacakan lagu Indonesia Raya, sekarang Bapak ingin menjelaskan tentang pelajaran pada hari ini dan tujuan pembelajarannya. Hari ini kita belajar tentang sikap dan perilaku. Sebaiknya mari kita tonton videonya. Ya. Tentang materi kita pada hari ini, ya. Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan. Kelas 4, Bab 4, Negaraku Indonesia. Kegiatan 3, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Bahan bacaan. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu dijaga dengan menjaga ketahanan bangsa dan negara. Ketahanan adalah kekuatan hati, kekuatan fisik, dan kesabaran diri. Ketahanan nasional merupakan kekuatan, kemampuan, dan daya tahan negara dalam menghadapi tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus selalu menjaga ketahanan fisik dan jiwa agar terhindar dari perpecahan. Ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan diantaranya adalah perselisihan antar suku bangsa atau agama, pelanggaran hukum, perebutan kekuasaan, tindakan sewenang-wenang, rasa dendam dan iri hati, pergaulan bebas, dan sebagainya. Hal-hal itulah yang harus kita hindari agar kerukunan hidup bermasyarakat dapat terjaga dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia, termasuk kalian, sebagai menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. C. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. 2. Dalam kehidupan di sekolah, di antaranya sebagai berikut. A. Rukun dengan teman. B. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. C. Menghargai dan menghormati pendapat teman. D. Menghormati guru. Dan E. Saling tolong dan saling berbagi dengan teman. 3. Dalam kehidupan di masyarakat, di antaranya sebagai berikut. A. Saling menghormati dengan anggota masyarakat lainnya. B. Ikut serta dengan kegiatan gotong royong. C. Menolong tetangga yang tertimpa musibah. D. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota masyarakat lainnya. Dan E. Menghormati dan menghargai hak orang lain. 4. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya sebagai berikut. A. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. B. Menghormati dan menghargai keberadaan suku bangsa lain. C. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. E. Mau bekerja keras untuk membangun bangsa. Tabo lah bente. No. Saging itu ikut berat ikut kurmi saging. Akan menanyakan tentang video tadi. Sebutkan macam-macam. Sebutkan ancaman-ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Siapa yang tahu? Apa saja? Apa saja? Apa saja? Apa saja? Apa? Apa saja? Yang pertama, tidak Tawuran. tawuran. Tahu tawuran? Pernah melakukan tawuran? Oh, ada yang pernah, ada yang tidak. Siapa yang pernah? Oh, tidak pernah. Tawuran itu perkelahian antar sekolah. Pernah dilakukan? Kalau di sini tidak
pernah. Perkelahian antar kelompok. Contohnya, antar apa saja contohnya? Antar kelas pernah? 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 Tidak. Perkelahian tentang antara desa dengan desa lain. Pernah tidak? Itu adalah ciri-ciri untuk memecahkan persatuan atau memecahkan NKRI. Siapa tahu apa artinya NKRI? Hah? Apa arti? Hah? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga. Jika tidak, kita menjaga satu walaupun satu kelas. Kita tidak boleh. Tadi sudah dikatakan di dalam ini di video, kita tidak boleh membedakan teman. Kita tidak boleh membenci teman. Kita di dalam kelas itu adalah bersaudara. Kemudian Bapak ingin menanyakan kepada anak-anak. Yang pertama, sebutkan ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan. Tadi sudah kita jelaskan adanya tawuran tadi, itu bisa mencegah persatuan kita. Yang kemudian, yang kedua, tiga contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara dalam kehidupan keluarga. Apa saja? Sebutkan tiga contoh perilaku. Sebutkan contoh. Lihat di buku ada itu. Contoh perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara. Apa saja? Menjaga apa? Menjaga satu persatuan. Bapak ingin membagikan ini 5 kerja peserta didik. Peserta setiap kelompok Bapak berikan ini untuk KPD-nya. Silakan. Pak, tulis namanya. Tulis nama kelompoknya. Ya, Mirza. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Sudah. Tulis nama kelompoknya. Solusinya kita harus
peristiwanya tawuran pelajar. Yang faktor penyebabnya iya. Ini nih, ini kan tawuran pelajar. Tawuran pelajar kan ada peristiwa, kejadiannya. Nah, faktor penyebabnya apa penyebab itu? Apa penyebab ini apa? Apa solusinya? Bagaimana caranya jika kita tidak terjadi peristiwa? Bagaimana tidak terjadi tawuran? Bagaimana kita melakukannya? Apa yang kita lakukan ya? Ya. Ini nih. Mana? Ini nih. Mana lu? Marilah kita tepuk semangat. Yang pertama kita berikan kesempatan pada kelompok 1 untuk membacakan hasil dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 ke depan. Solusinya, tidak membuat keributan antar kelas atau sekolah dan tidak saling mengejek dan menghina. Nomor 2, peristiwanya kerusuhan di masyarakat. Faktor penyebab: adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik antar satu pihak dengan pihak lain. Solusi: negosiasi antar dua pihak. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Peristiwa tawuran pelajar. Faktor penyebab: kurang pengawasan dari orang tua. Memberikan pendidikan anti tawuran. Kerusuhan di masyarakat. Faktor penyebab: perkelahian antar masyarakat. Rendahnya kesadaran bertoleransi. Solusi: saling menghormati dan menghargai. Mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Silakan duduk. Tengah. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Kori. Peristiwa tawuran. Faktor penyebabnya pengaruh media, kurangnya pengawasan orang tua. Solusinya, pihak sekolah sebaiknya memberi pendidikan tawuran. Tindakan tegas orang tua harus besar mengawasi orang tua. Kerusuhan di masyarakat.
faktor penyebab kegaran kebencian, sifat ekonomi, solusinya mencari solusi dan bersikap menyempurnakan. Oke ya, silakan dulu. Kemudian kelompok 4. Penyebab semacam kita. Peristiwa apa? Peristiwa apa ya? Nah, penyebab seperti itu. Solusinya terus. Solusinya akan menjelaskan tentang tadi. Tawuran itu ada beberapa penyebabnya tawuran. Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kedua, saling tidak menghargai, saling menghormati itu kurang. Itu penyebab utamanya. Kemudian solusinya apa? Kita harus menjaga satu dan persatuan, saling hormat menghormati, saling menghargai, tidak mengejek antar kelompok. Dan maksud terkelompok apa? Kalau kita misalnya di lokal ini antar satu, antar kelompok dua. Kalau di masyarakat antar kelompoknya di masyarakat itu terdiri dari beberapa kelompok. Desa, antar desa. Antar geng misal. Tidak boleh kita. Ya. Berarti? Solusinya sekarang kita harus menjaga. Walaupun dengan teman, kita tidak boleh menyakiti hati teman, kita tidak boleh mengatakan teman begitu. Kita semua adalah teman. Ya, kita di Indonesia itu memiliki semboyannya apa? Bineka. Apa saat kali apa? Apa semboyan negara kita? Bineka. Apa? Apa semboyan negara kita? Apa kita? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Apa artinya apa ya? Ialah apa artinya? Tetap satu walaupun kita berbeda suku, berbeda kulit, berbeda apa saja, namun kita tetap satu dalam NKRI. Apa kalian tadi? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sudah jelas sekarang? Pelajaran hari ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaannya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Jadi Bapak, untuk pelajaran hari ini kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillah.